Ini 3 kekuatan Jokowi yang sulit dilawan gerombolan pengacau. Ditulis oleh Nina Nur, sumber Seword. Sebelumnya, saya sudah mengutip pernyataan Boni Hargens tentang 4 kelompok yang mau mengkudeta Jokowi. Caranya dengan mengolah berbagai isu sebagai materi provokasi dan propaganda politik. Tujuan mereka untuk mendiskreditkan dan mendelegitimasi pemerintahan Presiden Jokowi. Maunya mereka rakyat terprovokasi untuk mendukung pemakzulan Jokowi. Boni Hargens bahkan mengklaim sudah mengantongi nama-nama para tokoh oposisi yang terlibat di dalam upaya kudeta ini. Apa yang dipaparkan oleh Boni Hargens tersebut sebenarnya sudah bisa terendus. Mungkin publik pun sudah banyak yang paham pola-polanya. Misalnya isu PKI yang dibangkitkan di bulan Mei. Nampak banget kesengajaan ini dan akhirnya memang gak laku di publik. Orang-orang pada ribet mikirin wabah corona, mana terpengaruh sama isu PKI. Buktinya pun tidak pernah ada, hanya ada bakar-bakar bendera oleh kelompok itu-itu juga. Gerombolan yang lebih terlihat sebagai calon pengacau ketimbang membantu masyarakat menghadapi wabah corona. Yang mana mempan, ramenya pun tertinggal di medsos saja. Itu pun hanya tinggal tiupan angin, tak bermakna. Kenyataannya memang tidak laku. Tentu warga masyarakat lebih memikirkan urusan perut dan wabah corona ketimbang mikirin hantu yang tidak jelas. Tentu saja, ini tidak berarti kita bisa menyepelekan kekuatan dan daya kreativitas gerombolan pengacau itu. Mereka memang kreatif, segala isu dari berat sampai receh bisa diolah. Karena mereka punya kekuatan buzzer yang ngaku-ngaku sebagai rakyat. Selain isu PKI, ada pula soal rekam jejak di RUU TVRI, soal new normal, buka tutup mal dan masjid, hingga soal kebebasan berpendapat. Entah isu apa lagi yang nanti bakal mereka lontarkan. Bisa jadi cara berpakaian Presiden Jokowi atau kemampuan berbahasa Inggris Presiden Jokowi lagi. Gitu aja sampai kita bisa makan di warung nasi Padang tanpa jaga jarak lagi. Tentu kita pun perlu mewaspadai jika ada kemungkinan isu yang diolah lebih buruk lagi. Saya sempat terkaget-kaget ketika kakak pembina memberikan contoh jahatnya rekayasa kasus demi propaganda politik yang tidak bisa saya paparkan di sini. Lebih keji dari fitnah dan hoax. Di lain pihak, dari sisi positifnya, saya melihat itu sebagai pertanda betapa sudah canggihnya pihak intelijen kita memetakan modus-modus yang bisa jadi akan dipakai oleh gerombolan pengacau ini. Sekarang kita bicara dari sisi kita, dari sisi Presiden Jokowi. Sisi Presiden Jokowi bukanlah sisi yang lemah, justru sangat kuat. Makanya upaya gerombolan pengacau gagal terus. Sesuai bocoran dari kakak pembina yang bikin adem hati, ada 3 kekuatan besar yang ada pada Jokowi yang mustahil bisa dilawan oleh gerombolan kadrun, kampret, dan segala bentuk jelmaannya. Pertama, adalah solidnya dukungan TNI dan Polri terhadap Presiden Jokowi. Ini kekuatan yang sangat besar. Walaupun ada istri-istri tentara yang terinfeksi kadrun, walaupun ada purnawirawan maupun pecatan yang coba diangkat oleh gerombolan itu, termasuk pemasok senjata di momen demo anarkis tahun lalu, tidak bakal terasa efeknya karena memang tidak bakal bisa menyaingi kekuatan TNI dan Polri yang mendukung Presiden Jokowi. Kedua, secara kekuatan kita jauh lebih besar dan kuat. Tahu dari mana? Tentu dari kemenangan kita di Pilpres dan Pileg, dari partai-partai koalisi yang sekarang mendominasi DPR RI, dari hebohnya masyarakat menyambut Presiden Jokowi di mana-mana di segala pelosok Indonesia, dari hasil gotong royong warga masyarakat bersama-sama menghadapi wabah corona, dari kemarahan publik pada berbagai media yang mendiskreditkan pemerintah dengan berita hoax dan modus clickbait, dari masih lebih banyaknya orang waras di negeri ini ketimbang penganut bumi datar, dari sigapnya warganet membuat screenshot ketika ada akun yang menghina Presiden RI, dan banyak lagi lah. Ya, kita jauh lebih besar dan lebih kuat. Sayangnya kita tidak segila dan sefanatik para kadrun hasil cuci otak. Sayangnya, walaupun segala kepentingan partai politik dan para relawan berusaha diakomodasi oleh Presiden Jokowi, arahnya tidak satu. Di antara para menteri saja ada yang ngomong A, ada yang ngomong B, belum bisa satu suara. Menghadapi bergabungnya Prabowo ke dalam pemerintahan pun masih bermacam-macam reaksinya. Tapi kalau sudah kepepet, kalau ada musuh bersama yang bisa disadari bersama, kita pasti akan bersatu. Ini yang ketiga, saya yakin akan ada masanya.
Jika upaya musuh sudah kelewatan, maka hati kita akan digerakkan untuk melepas perbedaan opini, perbedaan derajat untuk bersatu, dan gerombolan pengacau akan ciut ketakutan bagai melihat hantu. Sekian dulu ya dari Kura-Kura.